Berdasarkan hasil pengamatan kita di lapangan, kita menemukan bahwa perlu pemahaman yang utuh tentang kurikulum 2013 ini. Tapi karena di sini ada Pak Alkaf, nanti akan menjelaskan kurikulum ini lebih detail. Saya ingin mengejar dulu temuan saya di lapangan. Bagaimana dituangkan kompetensi inti KD dalam perancangan pembelajaran. Kira-kira temuan saya begini. Ternyata dalam proses perancangan pembelajaran, para guru kita, bahkan guru inti kita masih ada sebagian ya, yang belum paham bagaimana merancang pembelajaran itu mulai dari KD yang berasal dari KI 3, melanjut terus ke KD yang dari KI 4. Ini sangat penting, karena apa? Saya menemukan di lapangan dia elaborasi dari KI 2. Artinya KD yang berasal dari KI 2. Akhirnya kan mengalami kesulitan dan mengawang-awang dia jadinya kan. Nah, padahal yang benar itu begini. Saya jelaskan yang benar. Memang yang kita di kurikulum 2013 itu kan mementingkan pembentukan sikap. Tapi pembentukan sikap ini kan dilakukan perlahan-lahan menjadi efek atau dampak pengiring dari kegiatan yang dilakukan pada KI 3 dan 4. Dengan singkat sebetulnya kan KI 3 itu menyangkut pemahaman tentang pengetahuan, KI 4 itu berkaitan dengan keterampilan, KI 2 itu sikap. Nah, kira-kira rancangannya begini. Dalam proses perancangan pembelajaran, alur yang digunakan itu bermula dari KI 3 dulu. Tuntaskan dulu KD di KI 3 itu sampai indikator, sampai tujuan pembelajarannya. Ini kan satu keluarga ini. Kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran ini kan satu keluarga ini. Kalau tuntas ini, baru boleh kita bicara ini materinya apa. Lihat di buku. Sudah ada bukunya itu. Lalu liriklah di buku. Kalau perlu lagi analisis atau uraian lebih detail dari buku itu tidak apa-apa. Tapi baru dilirik bukunya. Setelah itu baru dirancang kegiatannya. Kegiatan pembelajarannya. Sebab kegiatan pembelajaran itu bisa bermula dari observasi. Mengamati dulu ditugasi. Bisa juga berdiskusi. Bisa juga tugas kelompok. Bisa juga tugas mandiri. Bisa juga menghasilkan karya secara bersama-sama. Setelah rancangan pembelajaran itu tuntas, baru dilanjutkan dengan evaluasinya. Karena rancangan pembelajarannya sudah tuntas, evaluasinya sudah tuntas, maka kita lanjut karya ke KI 4. KD yang berasal dari KI 4. Lalu dia menghasilkan, melakukan, menyajikan, dan seterusnya. Setelah tuntas 3 dan 4 ini, baru kita liriklah ke KI 2. Nah, KI 2 itu kan dimasukkan pada aktivitas belajar. Ketika tadi ditugasi misalnya berdiskusi. Lah ini KI 2 yang relevan di sini ini apa? Kerjasama misalnya. Contoh begini, saya ambil contoh yang umum lah dulu, bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu salah satu KD dari KI 3 itu adalah memahami konvensi penulisan karya ilmiah. Indikatornya tuntas dulu, minimal harus memahami struktur karya ilmiah. Yang kedua, memahami ciri kebahasaan karya ilmiah. Karena beda kebahasaan di karya ilmiah itu. Karena itu di bahasa sendiri ada struktur bahasanya dan ada struktur ilmunya, struktur pengetahuannya. Yang ketiga, memahami ciri isi. Jadi ciri isi karya ilmiah. Tuntas seperti ini, terus nanti materinya menyusul. Apa struktur karya ilmiah? Sudah ada di buku itu. Sudah ada di buku itu, terus sampai evaluasinya sudah ada. Kita tuntaskan terus misalnya ke KI 4-nya. KI 4-nya itu kan mampu menulis atau menghasilkan karya ilmiah. Menghasilkan karya ilmiah. Itu sudah keterampilan. Indikatornya apa? Tentu karya yang memenuhi struktur ciri kebahasaan dan ciri karya ilmiah. Karya yang memenuhi originalitas. Dilihat dari sumber yang digunakan atau diacu. Karya atau kemampuan mempertahankan, keterampilan mempertahankan. Itu juga adanya di KI 4. Begitu tuntas ini, baru kita lanjut ke melirik ke KI 2-nya. Kejujuran. Mengapa penting kejujuran? Nah, menulis itu perlu kejujuran. Karena itu plagiarisme itu tidak bisa kita jagai hanya di perguruan tinggi. Sejak SMP, SMA sudah dijagai. Karena itu guru menulis itu mengintegrasikan kejujuran. Guru yang mengajar menulis tadi itu mengatakan bahwa dalam menulis ini saya akan mengamati soal kejujuran kalian. Jangan sampai meniru karya orang. Kalau harus pun meniru karya orang, beritahu bahwa ini karya ini saya modifikasi, saya replikasi dari sini.
Kalau ambil dari internet, tulis di situ situsnya, jam berapa di-download. Nah, itu disampaikan dulu. Lalu disampaikan juga rasa ingin tahu, saya ingin mengintegrasikan di sini, tanggung jawab, santun, empati, dan peduli nanti pada saat mempertahankan ide itu. Nah, inilah rancangannya yang mesti dilakukan oleh guru. Jangan sampai di otak-atik di KD yang berasal dari KI2 ini, nanti balik ke pendidikan karakter zaman dulu, mengawang-awang dia ya kan. Pokoknya harus bagus. Padahal ini terbentuk dari aktivitas belajar pada perolehan kemampuan pengetahuan dan keterampilan tadi. Kan begitu ya Pak Prof. Alkap. Nanti Pak Prof. Alkap ini koreksi kalau siapa tahu nanti ada kekeliruan. Ini bersama-sama. Nah ini menurut saya amat sangat penting. Karena saya menemukan di lapangan salah memahami. Kan sikap yang perlu Pak katanya ya kan. Ya, betul, tapi harus ada proses yang harus dilalui untuk membentuk sikap itu. Sebab sikap tak bisa hanya diajarkan di kelas diceramai. Sikap ini secara perlahan-lahan terbentuk dia akibat diintegrasikan pada aktivitas untuk membangun pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi dia terbentuknya nanti memang dalam diri siswa bersama-sama. Contoh ini matematik misalnya. Di KD salah satu KD, ini saya ambil sudah dari permennya ini. Memahami sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dan logaritma. Indikatornya apa? Harus bisa membuktikan sifat, menurunkan sifat, menganalisis kecukupan dan keperluan sebuah grafik. Itu harus bisa, itu kan minimal indikator seperti itu. Ini di KI3, tuntas di KI3 dulu sampai materinya. Saya lihat di buku matematik itu materinya udah seperti ini. Udah bagaimana cara menurunkannya, bagaimana menganalisis kecukupan, sudah ada. Nah, yang KI4-nya mampu menggambar, menyajikan grafik. Indikatornya menentukan titik potong, kalau mau dibuat lebih kecil-kecil, menentukan maksimum dan minimum, melukis grafiknya, membaca dari menerjemahkan sesuai sifat-sifatnya, menganalisis grafik, artinya membalikkan grafik ke persamaan dan persamaan ke grafik, seperti itu. Dan di KI4 ini juga harus bisa untuk apa itu digunakan. Bahwa untuk apa sih kita gunakan grafik ini? Keterampilan menggunakan grafik untuk apa? Misalnya untuk menentukan perkembangan bakteri, menentukan pertumbuhan penduduk, menentukan penentuan bunga uang, sudah pasti grafik ini dipakai gitu. Nah, setelah tuntas ini sampai materinya, sampai evaluasinya sudah tuntas ini. Bahkan ada di buku siswa dan di buku guru itu. Begitu itu tuntas, baru kita lirik KI2, apa ini kira-kira ini KI2 yang relevan ini. Oh nampaknya di disiplin bisa, tanggung jawab bisa, kerjasama bisa, kecermatan bisa. Nah, dipilihlah dari KI2, KD dari KI2 yang relevan. Nah, inilah cara kerja guru di kelas. Karena itulah penting sekali authentic assessment tadi. Pada saat bahasa Indonesia misalnya, melatih menulis gurunya itu, dia bisa melihat proses penulisan itu terjadi, dan proses diskusi itu terjadi, dan ide-ide siswa mana itu yang bernas, bisa diamati langsung. Dan pada saat itulah authentic assessment itu dibutuhkan. Sebab authentic assessment itu dua kaidahnya. Authentic assessment pada saat di ruang kelas atau terjadi proses belajar di ruang kelas maupun di luar kelas. Authentic assessment yang kedua ini, kesesuaian kompetensi yang dilatihkan di pembelajaran dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini juga authentic assessment juga untuk melihat kesinambungan itu. Nah, tapi katakanlah sekarang kita mau menggunakan authentic assessment tentang keterampilan siswa menulis dan mempertahankan karya tulisnya itu memang 3 ciri utama, bahwa kejelasan dari kompetensi itu ada, bahwa yang kedua kriterianya jelas, dan yang ketiga rubriknya ada. Selama 3 hal itu tidak ada, maka authentic assessment tidak bisa diterapkan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, inilah yang saya lihat perlu juga kita sebarluaskan supaya guru itu sistematis cara kerjanya, bagaimana merancang KI3 dan seterusnya.